Shalom, jumpa lagi dalam Sapaan Rohani BPN. Kita semua percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, bahwa kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang, dan kita percaya bahwa dalam setiap hari kita ketika kita menjalani hari-hari kita bersama Tuhan, itu adalah hari yang terindah bagi setiap kita. Mari saya undang kita semua pada malam hari ini untuk menaikkan satu pujian. Kita mau katakan bahwa hari yang terindah bagi setiap kita adalah ketika kita berjumpa dan berjalan bersama Yesus. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan di depan kami Tuhan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Kita mau tunjuk diri kita sendiri. Kami cinta padamu Tuhan. Padanya ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang sekarang sudah menjadi kekasih setiap kita. Kita mau katakan dengan manja bahwa walau banyak rintangan Tuhan, jalan yang dihadap, tapi Engkau yang menguatkan setiap kami. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hati kami Tuhan, di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ini setiap kerinduan kami saat ini Tuhan. Bertumbuh dalam imanku padanya. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau terus bertumbuh dalam imanku padanya. Kami dari Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia salah satunya memiliki program untuk mengirimkan pembicara terus ke berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang di luar Jawa. Untuk itu kami perlu partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus untuk boleh mensukseskan program dari Badan Pelayanan Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Pada malam hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh mengucap syukur buat kasih setiamu yang sungguh boleh kami rasakan hingga malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang boleh memegang setiap hidup kami. Hidup kami boleh aman berada dalam dekap kasih-Mu. Malam hari ini kami rindu untuk boleh belajar lagi Tuhan. Bagaimana memiliki ucapan, bagaimana kami boleh berkata-kata dengan penuh urapan lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk itu kami perlu Roh Kudus-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, boleh mengurapi setiap kami, memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Biarkan pada malam hari ini kami boleh membebaskan Roh Kudus untuk boleh bekerja atas setiap diri kami sebebas-bebasnya. Roh Kudus boleh menguasai setiap akal kami, hati kami, pikiran kami, semua atas hidup kami ini Tuhan. Kami boleh serahkan hanya ke dalam kendali tangan-Mu. Malam hari ini kami mau naikkan satu pujian ini
Biarlah Roh Kudus boleh bekerja sebebas-bebasnya atas setiap kami Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami rindu Engkau boleh bertahta lebih lagi atas setiap hidup kami. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Tuhan, ya Roh Kudus, kami rindu Engkau boleh bertahta lebih dan lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Kami perlu urapan-Mu terus mengurapi setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami, menjamah setiap bagian hidup kami, menjamah setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kau terutama di hidupku. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu terus mendekat Tuhan. Rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Malam hari ini kami mau bebaskan setiap Roh Kudus boleh menguasai setiap diri kami. Kami saat ini Tuhan, lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau yang kami perlu. Di
permasalahanmu pada hari ini. Mungkin hari ini bukan hari yang mudah. Mungkin hari ini bukan hari yang mudah bagi engkau untuk engkau jalani. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami senantiasa berharap kepadamu Tuhan, kami percaya mujizat akan terjadi atas setiap hidup kami. Roh Kudus akan berkuasa lebih dan lebih lagi atas setiap kami. Roh Kudus akan memimpin hidup kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Sekalipun kami tidak ada dasar untuk berharap, kami akan tetap berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah hati seorang hamba senantiasa, hati seorang murid Tuhan senantiasa tinggal dalam diri kami pada malam hari ini. Bila sebentar lagi kami akan belajar lebih lagi Tuhan soal ucapan yang diurapi, bagaimana kami dapat mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan urapan Tuhan. Biarlah Engkau penuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh memiliki hati seorang murid yang mau duduk diam dan mendengarkan. Kami serahkan pembicara kami, Saudara Jungki, hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap apapun yang keluar dari lidahnya Tuhan, apapun yang ia sampaikan pada malam hari ini, benar-benar sungguh apa yang menjadi kerinduan-Mu semata untuk boleh kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya layak bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani yang diprakarsai oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang sebuah tema, yaitu ucapan yang diurapi Roh Kudus. Bapak Ibu, terutama rekan-rekan muda, bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, dan bulan ini dimulai dari awal bulan Oktober ini, dunia digemparkan dengan sebuah berita yang mengejutkan, yaitu rencana beatifikasi dari seorang anak muda, anak milenial yang meninggal di dalam usia 15 tahun yang masih sangat muda, Carlo Acutis. Seorang anak muda yang mendedikasikan hidupnya ketika dia hidup yang hanya sebentar ini untuk memakai komputer dan internet menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia melihat teman-temannya, teman-teman seusianya yang memakai komputer dan internet untuk hal-hal yang negatif seperti pornografi dan sebagainya. Dan Carlo Acutis berkeyakinan bahwa komputer dan internet bisa dipakai untuk menjadi kebaikan bagi dunia. Dan karena cintanya kepada Ekaristi, dia mendedikasikan hidupnya untuk mengumpulkan seluruh kejadian-kejadian mujizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia. Dia kumpulkan dan dia integrasikan di dalam sebuah web komputer yang dia bikin sendiri. Kematiannya di tahun 2006 kemarin membawa banyak sekali mujizat-mujizat, sehingga akhirnya Paus melihat historinya, melihat apa yang terjadi, dan kemarin hari Sabtu sudah dilakukan proses beatifikasi. Artinya, ke depan si Carlo Acutis bisa menjadi seorang santo muda. Teman-teman, bahkan CNN menulis berita yang cukup bombastis. Teenage computer genius could become the first millennial saint. Kalau semuanya berjalan mulus, si Carlo Acutis ini akan menjadi seorang anak milenial pertama yang menjadi santo. Bapak Ibu, Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai dengan ke-45 bercerita tentang Maria dan Elizabeth. Ketika di perikop sebelumnya, ketika
Maria mendengarkan kabar dari malaikat Gabriel, Maria akan memperoleh sebuah berkat yang luar biasa. Malaikat Gabriel juga menyampaikan kabar bahwa saudara Maria, si Elizabeth, yang dikatakan mandul dan sudah tua itu sedang mengandung 6 bulan. Maria kemudian pergi mengunjungi Elizabeth. Saya percaya, saya bayangkan karena waktu itu belum ada medsos, nggak ada Facebook, Twitter, atau Instagram. Elizabeth nggak bisa update status bahwa dia sedang hamil, sedang bersuka cita karena hamil. Maria juga nggak bisa berkirim buat pesan WhatsApp, apakah benar kamu lagi hamil atau enggak. Dan Maria pergi mengunjungi Elizabeth. Saya percaya Maria hendak berbagi sukacita dengan Elizabeth. Dan ketika Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth, ayat yang ke-41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Maria hanya memberi salam, dan Elizabeth langsung penuh dengan Roh Kudus. Carlo Acutis, seorang remaja biasa-biasa aja. Saya baca beberapa kisah hidup yang ditulis oleh beberapa media. Dia adalah seorang anak remaja biasa. Dia hobi pakai hoodie, celana jeans, dan sneakers yang lagi ngehits di dunia ya. Dan sneakers yang paling dia sayangi adalah sneakers keluaran Nike. Carlo Acutis bukan seorang remaja yang hanya berada di dalam gereja, berdoa setiap jam, enggak. Carlo Acutis adalah anak milenial biasa, dengan hobi yang biasa-biasa juga. Saya baca bahwa Carlo Acutis hobi main game. 2 alat yang paling dia senang untuk main game adalah PlayStation dan Xbox. Tetapi Carlo Acutis mendedikasikan hidupnya untuk berbagi kabar kepada dunia bahwa Ekaristi itu adalah kehadiran Allah secara nyata. Bahwa begitu banyak mujizat yang terjadi di dalam Ekaristi. Dan dia mendokumentasikannya di dalam sebuah web yang dia bikin sendiri. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, Carlo Acutis, kehadirannya membawa kepenuhan Roh Kudus kepada sesama. Maria hanya memberi salam, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Dan saya percaya kehidupan Carlo Acutis juga pasti membawa buah-buah Roh Kudus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu kali, Carlo Acutis ngomong ke mamahnya, "Mah, komputer dan internet ini sesuatu hal yang luar biasa. Dia bisa jahat, tapi dia juga bisa kita pakai untuk kebaikan. Dan aku kepengen memakai komputer dan internet ini untuk memperbaiki dunia." Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda yang saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini buat kita itu ada begitu banyak kesempatan yang bisa kita pakai untuk membagikan Roh Kudus kepada orang-orang yang kita jumpai. Anda nggak perlu jadi martir, Anda nggak perlu menjadi penginjil yang berjalan dari rumah ke rumah mengetok pintu untuk memberitakan Injil. Anda nggak perlu jadi seperti orang-orang seperti itu. Anda bisa pakai gadget Anda, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya untuk membuat orang lain hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Kalau Maria, kedatangannya aja membuat Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, apakah Anda dan saya, kehadiran hidup Anda dan saya kepada orang-orang di sekitar juga
membuat orang lain menjadi kepenuhan Roh Kudus? Apakah kehadiran Anda dan saya membuat orang lain menjadi sukacita, damai sejahtera, penuh kasih, kebaikan, atau malah kehadiran kita membuat orang-orang lain jadi sebel? Kehadiran kita membuat orang-orang lain, membuat orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi males, menjadi nggak enak, menjadi penuh permusuhan, penuh pertikaian. Apakah hidup Anda dan saya sudah seperti Maria dan Carlo Acutis yang menjadi berkat dan membawa Roh Kudus kemanapun mereka pergi? Bapak Ibu, rekan-rekan muda, suatu ketika beberapa tahun yang lalu, saya sedang membaca sebuah status dari seorang sahabat. Sahabat saya ini seorang dokter, wanita muda, yang memang kebetulan masih jomblo. Di dalam statusnya dia cerita, dia menanyakan, apakah ada yang tahu tempat atau klinik operasi plastik yang bagus di Indonesia. Saya iseng, karena saya kenal baik, saya tanya, emang ada apa? Mau operasi plastik mau jadi apa? Mau jadi ember? Saya tanya begitu. Dan dia ternyata cerita bahwa dia bertemu dengan seorang laki-laki dari medsos, dan mereka ngobrol, mereka chattingan, dan mereka merasa cocok satu dengan yang lain. Semakin lama merasa semakin dekat, dan mereka akhirnya janjian untuk ketemu. Karena mereka berasal dari kota yang berbeda. Ketika mereka ketemu, habis makan, dinner, si cowok ini ngomong, kamu ternyata beda ya. Apa yang aku lihat di medsos, wajahmu, fisikmu ternyata beda dengan apa yang aku lihat secara physically. Teman saya ini menjadi shock, dan dia merasa bahwa dirinya tidak diterima. Itu yang membuat dia kepengen operasi plastik. Bapak Ibu, teman-teman, saat itu juga saya share kepada dia, saya ceritakan sebuah konsep yang dari Efesus 2:10, kita ini buatan Allah. Saya mengambil dari kitab dalam bahasa Inggris, For we are God's masterpiece. Bahwa kita ini nggak sekedar buatannya Allah, tapi kita ini adalah masterpiece-nya Allah. Bahwa masing-masing dari kita itu diciptakan sebagai sebuah masterpiece yang berbeda dengan orang lain. Saya ceritakan bagaimana seharusnya kecantikan yang sejati itu muncul dari hati yang penuh cinta dan bukan dari penampilan fisik. Saya ceritakan bahwa penampilan fisik hanya akan bertahan dalam waktu beberapa tahun. Karena kita semua secara naturally akan menua, kita mungkin akan mengendut, kita akan keriput, dan sebagainya. Kecantikan sejati tidak muncul dari penampilan fisik, tetapi dari hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah. Dan itu ternyata adalah sesuatu yang ditangkap dengan sangat jelas. Dan teman saya tadi bukan hanya tidak jadi operasi plastik, tetapi ikut men-sharingkan apa yang dia dapat kepada teman-temannya lain ketika mereka mengalami masalah yang sama. Teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, hidup kita hari-hari ini bisa kita pakai untuk apa aja, dan itu adalah pilihan kita. Apakah hidup kita akan kita pakai menjadi hidup yang penuh berkat? Apakah kehadiran kita membuat orang-orang lain itu hidupnya penuh dengan Roh Kudus? Atau bahkan sebaliknya, hidup kita
membuat orang-orang lain itu antipati dan muak kepada kita. Bapak Ibu, satu hal yang saya temukan di dalam kehidupan Carlo Acutis tadi, sesuatu yang syok buat saya. Saya temukan dari sebuah artikel yang ditulis oleh CNN Internasional, bukan media berita yang kaleng-kaleng, bukan media berita kacangan. Di salah satu kalimatnya dikatakan bahwa according to the Vatican, menurut cerita Vatikan, bahwa Acutis itu hidupnya baik religius sejak muda. Meskipun despite his mother having only been to mass 3 times in her life. Acutis hidupnya religius sejak muda. Tetapi Acutis bukan berasal dari keluarga yang religius. Bahkan dikatakan bahwa ibunya aja itu pergi ke misa selama hidup itu baru 3 kali. Itu ibunya Acutis. Saya membaca ini, saya syok. Dan saya mengucap syukur kepada Allah. Bahwa ternyata sama seperti Acutis, hidup siapapun kita nggak penting. Hidup kita itu tidak ada yang perfect. Kondisi keadaan hidup kita tidak penting. Yang penting adalah apa yang kita lakukan untuk mengisi hidup kita. Kalau kita mungkin berasal dari keluarga yang broken home, mungkin berasal dari keluarga yang tercerai-berai, mungkin papi, mami kita, ayah, ibu kita mungkin bukan orang tua yang ideal, bukan orang tua yang penuh cinta. Mungkin itu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi tidak berarti bahwa hidup kita juga tanpa cinta. Kita bisa pakai hidup kita seperti Maria dan Carlo Acutis untuk menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman muda, Bapak Ibu, mari kita pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Pakai hidup kita, maknai setiap kehadiran kita untuk membuat orang lain menjadi penuh dengan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, sungguh firman yang boleh memberkati kita semua. Kita semua percaya bahwa apapun yang boleh kita dengar pada malam hari ini tidak akan berakhir sia-sia. Itu akan boleh menjadi penuntun bagi setiap kita untuk boleh menjalani hari kita ke depan dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di acara Sapaan Rohani BPN yang berikutnya. Kami hadir setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita akhiri, kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang best, Tuhan yang besar, adalah Tuhan yang dahsyat. Dan kita percaya dalam nama Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ini setiap pernyataan iman kami, Tuhan. Akan kesetiaan-Mu, kami tahu Engkau yang pegang setiap kami. Oh, sepenuh jiwa kami, ku yakin dan percaya Kau yang menuntun setiap hidup kami, Tuhan.